Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyanti Rizky Amalia, Standbook A1 Q1 21061, jurusan Bimbingan dan Konseling kelas A. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Langsung saja, nomor 1 yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Dari pengertian belajar dan pembelajaran adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam lingkungannya. Nomor kedua yaitu pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Untuk guru bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan setiap siswa agar bisa menjalani proses pendidikan dengan baik. Guru bimbingan dan konseling bertugas untuk mengetahui dan juga memahami perilaku siswa sehingga bisa membantu siswanya dalam mengatasi setiap permasalahan siswanya tersebut. Bimbingan konseling berperan sebagai wadah untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya menuju kemandirian. Selain itu, bimbingan konseling juga memberikan pemahaman, pencegahan, pengentasan, serta pemeliharaan dalam perkembangannya. Nomor ketiga, mengenai teori pembelajaran, yaitu yang pertama ada teori belajar behavioristik, dikenal sebagai teori belajar perilaku, karena analisis yang dilakukan itu dapat dilihat secara langsung atau nampak, dapat diukur, dapat dilukiskan, dan juga dapat diramalkan. Behavioristik lebih ditekankan pada tingkah laku manusia itu sendiri atau individu itu sendiri. Teori kedua, teori belajar kognitif, yaitu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya itu, di mana siswa dilihat proses belajarnya, keaktifannya di dalam kelas daripada hasil akhirnya itu bagaimana. Yang ketiga ada teori belajar konstruktivistik, yaitu peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan dapat memahami apa yang telah dipelajari sebelumnya. Maksudnya, teori belajar konstruktivistik ini mengarahkan anak-anak siswanya agar mengingat kembali pembelajaran yang sebelumnya berlalu dan akan ditanyakan pada hari itu juga. Selanjutnya yang keempat ada teori belajar humanistik, yaitu untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori ini sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Ini adalah kebalikan dari teori belajar kognitif. Selanjutnya nomor 4, perbedaan antara metode, model, strategi, dan teknik dalam pembelajaran, yaitu metode pembelajaran adalah cara kita mengajar siswa di kelas untuk peserta didik. Sedangkan model pembelajaran adalah rangkaian semua unsur mulai dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan juga taktik pembelajaran. Sedangkan strategi adalah saat dimana kita memutuskan apa yang harus kita kerjakan. Dan sedangkan teknik adalah saat dimana kita memutuskan bagaimana mengerjakan sesuatu. Selanjutnya nomor kelima, yaitu metode apa yang harus kita ambil dalam pembelajaran agar siswa atau peserta didik itu terlihat aktif di kelas. Saya mengambil metode pembelajaran diskusi atau kerja kelompok. Mengapa saya mengambil metode tersebut?
Karena diskusi dapat karena diskusi dapat diatur sedemikian rupa sehingga semua siswa dapat berperan aktif, bertanya, mengemukakan pendapat atau memberikan tanggapan. Bagi teman-temannya yang telah tampil di depan dan berdiskusi dan dapat memberikan tanggapannya kepada kelompok yang tampil di depan, atau melalui pendekatan discovery learning, yaitu siswa dituntut untuk lebih aktif dari guru, yang dimana guru berjalan sebagai fasilitator dalam sebuah proses pembelajaran. Maksudnya, di sini siswa dituntut lebih aktif daripada gurunya tersebut. Guru hanya memberikan materi dan melihat anak muridnya aktif atau tidak dalam proses pembelajaran tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.